Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Walia Fitrisari dari kelas 1B. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang sebuah hadis mengenai topik agama merupakan nasihat atau loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan para pemimpin. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah hadis yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Nur Maida, MPDI. Baik, masuk pada pembahasan hadisnya. Di sini saya mengambil hadis dari Sahih Bukhari nomor 55. Berikut bunyi hadisnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, aku telah membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 55. Kemudian dari hadis ini saya akan menjelaskan bagian jalur sanad, di mana terdapat 7 jalur periwayatan, yakni yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di mana beliau ini adalah sahabat. Kemudian dari beliau turun kepada Qais bin Abi Hazim. Beliau merupakan seorang tabi'in. Dari Qais bin Abi Hazim ini diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid yang merupakan tabi'ut tabi'in. Dari beliau lagi diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang merupakan seorang imam perawi besar. Nah, dari beliau kemudian diriwayatkan lagi oleh Musaddad bin Musarhad yang merupakan guru dari Imam Bukhari. Maka sampailah pada yang terakhir, yakni Imam Bukhari yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari hadis tersebut. Agar jalur periwayatan tersebut tidak diragukan, maka dapat diketahui kredibilitas dari para perawi hadis tersebut, yakni yang pertama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau merupakan sahabat Nabi yang mulia, dikenal jujur, lembut akhlaknya, dan termasuk sahabat yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Yang kedua ada Qais bin Abi Hazim. Beliau merupakan tabi'in senior, dikenal juga thiqah, hafalannya kuat, dan banyak meriwayatkan dari para sahabat besar. Ulama juga bersepakat dan menilai beliau sebagai perawi yang terpercaya. Yang ketiga ada Ismail bin Abi Khalid. Beliau merupakan perawi dari generasi tabi'ut tabi'in, dikenal thiqah, kokoh hafalannya, dan termasuk perawi yang sering dijadikan rujukan. Yang keempat, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, merupakan imam besar dalam bidang jar wa ta'dil. Beliau sangat kuat dalam hafalan, teliti, dan menjadi standar kualitas dalam menilai para perawi. Kemudian yang kelima Musaddad bin Musarhad. Beliau merupakan guru utama Imam Bukhari, perawi yang thiqah dan menjadi salah satu jalur sanad yang paling kuat dan sering dijadikan rujukan. Kemudian yang terakhir ada Imam Bukhari. Beliau merupakan muhaddis terbesar, imam dalam kritisi sanad dan matan, penyusun Sahih Al-Bukhari yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran. Berikutnya makna hadis. Dari makna hadis tersebut, kata bai'at berarti ikrar setia atau janji kuat yang diucapkan seorang muslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini Jarir bin Abdullah menyebutkan 3 isi utama dalam bai'atnya. Yang pertama ialah menegakkan sholat, di mana menegakkan sholat di sini bukan hanya mengerjakan, tapi menjaganya dalam disiplin, adab, dan kekhusyuan. Yang kedua, menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban sosial, yakni untuk membersihkan harta dan membantu umat. Yang ketiga, memberi nasihat kepada setiap muslim. Maknanya luas,
yakni saling mengingatkan, menjaga, menguatkan, dan berbuat baik tanpa ada niat merugikan orang lain. Hadis ini menekankan bahwa agama bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga hubungan sosial yang dibangun di atas nus atau ketulusan. Kemudian bagaimana relevansi hadis ini terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, dalam hadis ini kita belajar bahwa seorang muslim harus memiliki 3 pilar ibadah, yakni hubungan dengan Allah melalui sholat dan zakat, kemudian hubungan dengan sesama manusia melalui sikap memberi nasihat, empati, dan saling menjaga. Dalam kehidupan sehari-hari pun dapat kita terapkan dalam hal-hal yang kecil. Yang pertama, mengingatkan teman sholat tepat waktu. Yang kedua, mengajak kebaikan dengan cara yang lembut. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Dan keempat, tidak membiarkan saudara sesama muslim terjerumus kepada keburukan. Sebagai penutup, hadis ini tidak hanya menekankan tentang janji jari kepada Rasulullah SAW, namun juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki komitmen yang sama, yakni dengan menjaga sholat sebagai fondasi iman, kemudian menunaikan zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial, dan ketiga, memberikan nasihat kepada sesama sebagai bentuk wujud dari amanah moral. Dan ketiga nilai ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, agar kita dapat bersikap disiplin, jujur, dan saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan dan jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan dapat mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.